Assalamualaikum, sampurasun saudaraku. Ada sebagian orang masih meragukan keislaman Kang Deddy Mulyadi. Mereka bukan tidak beralasan, karena memang ada pernyataan-pernyataan Kang Deddy dalam pidatonya yang berpotensi menimbulkan keraguan. Saya coba kutipkan dari salah satu videonya di TikTok, karena pertimbangan durasi, pertimbangan bahwa video ini telah beredar di masyarakat, maka saya anggap tidak perlu diputarkan videonya di sini. Kang Deddy bercerita dalam video itu sebagai berikut. Hari Kang Deddy teh agamana naon? Kalau Kang Deddy itu agamanya apa? Sim kuring ngawaler kia. Saya menjawab begini. Agama kuring teh sumrah diri ke alam kabeh. Agama saya itu berserah diri kepada semua alam. Sumrah diri ke alam lahir, sumrah diri ke alam batin. Berserah diri ke alam lahir, berserah diri ke alam batin. Sumrah diri kalemahna, sumrah diri kacaina, sumrah diri ka angina, sumrah diri kapanon poena. Kira-kira begini, berserah diri kepada tanahnya, berserah diri kepada airnya, berserah diri kepada anginnya, berserah diri kepada mataharinya. Lanjut Kang Deddy, lain Islam, can bisa ngaku. Sabab lamun orang ngaku berarti aya pengakuan. Lamun orang pengakuan berarti orang teh aku-akuan. Lamun orang aku-akuan berarti orang teh nyembah ka diri sorangan. Bukan Islam, kata Kang Deddy. Belum bisa mengaku Islam. Sebab kalau mengaku berarti ada pengakuan. Kalau ada pengakuan berarti aku-akuan. Kalau saya aku-akuan berarti saya itu menyembah kepada diri sendiri. Komentar saya begini. Pasrah, berserah diri adalah bagian dari keislaman. Dr. Nurholis Majid memahami Islam sebagai pasrah. Lalu bagaimana cara pasrah? Nah, pasrah dalam konsep Islam disebut tawakal. Tawakal ala Allah. Berserah diri kepada Allah, bukan kepada alam. Kalau berserah diri kepada alam, ini namanya bukan tauhid. Nah, di sini juga berpotensi ditafsirkan sebagai musyrik. Lalu bagaimana cara berserah diri kepada Allah? Secara sederhana begini, ikhlas menjalankan perintah Allah, ikhlas menjauhi segala larangan Allah, ikhlas dalam ikhtiar, bekerja, beramal dalam seluruh aspek kehidupan kita. Adapun hasilnya, adapun penilaiannya, diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tawakal, itulah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama, kiai, ustadz tidak punya hak untuk menentukan surga dan neraka.
Tugas ulama sebagai warasatul anbiya, dia hanya menjelaskan ini yang baik, ini yang buruk, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, terkait dengan pasrah, Kang Deddy juga pernah mengatakan begini, secara spiritual kita berserah kepada Allah, tetapi secara material kita berserah mengikuti aturan alam yang sudah pasti, yaitu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau sungai dijadikan tempat pembuangan sampah, itu akan menimbulkan banjir. Inilah hukum alam. Kalau kita tidak makan, menjadi lapar. Itulah hukum alam. Dari pernyataan ini sesungguhnya Kang Deddy meyakinkan akan keislamannya. Kemudian, apakah Islam perlu pengakuan? Seperti kita ketahui, rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, inistata'a ilaihi sabila. Di dalam syahadatain ini ada ikrar, ada persaksian, dan ada pengakuan. Jadi untuk menjadi Islam itu perlu adanya pengakuan. Dalam kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ini adalah pengakuan. Dan seterusnya. Kemudian bagaimana dengan ucapan Kang Deddy? Lain Islam. Can bisa ngaku. Bukan Islam. Belum bisa mengaku Islam. Ini juga, kalimat ini berpotensi menimbulkan keraguan bagi sebagian orang. Dan ini wajar, karena memang kalimatnya sharih, jelas. Ada kalimat lain Islam, can bisa ngaku Islam. Ini yang menimbulkan keraguan bagi sebagian orang. Hanya saja, menurut hemat saya, ucapan Kang Deddy ini sebenarnya bersifat kalam majaz. Sebagai bentuk kerendahan hati Kang Deddy kepada audiennya. Seakan Kang Deddy ingin mengatakan begini, saya masih jauh dari kata Islam yang sempurna, masih banyak kekurangannya. Jadi kalimat sebagai ungkapan rasa rendah hati kepada audien yang mendengarkan di saat itu. Nah, apakah Kang Deddy itu Islam atau bukan? Jawaban yang pasti adanya di KTP Kang Deddy. Tetapi kalau kita melihat zahiriyahnya, saya tidak ragu kalau Kang Deddy itu Islam, hanya pendekatan budaya di dalam mengamalkan agama Islam. Saudaraku, dari sedikit uraian tadi, apa sih yang ingin saya sampaikan? Bahwa pendukung KDM itu harus rasional, bukan emosional. Baik yang sudah yakin maupun yang masih ragu, keduanya memiliki alasan. Karena itu, jangan gunakan kata-kata atau istilah-istilah yang justru akan memperkeruh, memecah belah, bermusuh-musuhan antara anak bangsa. Seperti misalnya ada kata-kata pembenci KDM,
musuh KDM, hanya karena ragu, hanya karena tidak sependapat. Ini tidak boleh. Masyarakat sudah jenuh dengan politik perpecahan yang 10 tahun yang lalu ke belakang, 10 tahun ke belakang, itu ada istilah cebong dan kadrun. Sehingga masyarakat menjadi terbelah. Ada kelompok cebong, ada kelompok kadrun. Ini harus kita hindari. Kenapa? Karena munculnya KDM, kita punya harapan agar ke depan Indonesia akan lebih baik, khususnya untuk warga Jawa Barat saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.